Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya memanjatkan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, sedikit belajar ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di Surah Ali Imran, surah ke-3 ayat 121 sampai 122 atau 123 kalau cukup 2 ayat insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah. Ali Imran 121 122. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu samii'un 'aliim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita artikan Ayu rahimakumullah. Wa idh ghadawta min ahlika, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat di pagi hari, min ahlika, meninggalkan keluargamu, tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital, untuk mengatur orang-orang mukmin, maq'ida lil qital, pada pos-pos pertempuran. Wallahu samii'un 'aliim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala, ketika dua kelompok, dua golongan dari pihak kalian ingin mundur, wallahu waliyuhuma, padahal Allah lah penolong mereka, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal, menggantungkan harapan. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah berkaitan dengan perang Uhud ini secara khusus. Jadi ketika Rasulullah SAW di pagi hari kemudian melakukan inspeksi pasukan dalam rangka mencegat orang-orang kafir Mekah yang nantinya peperangan itu meletus di area Uhud atau medan Uhud, makanya dikenal dengan perang Uhud. Tapi sebelum kita masuk ke ayat ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin sedikit kita bahas sedikit berkaitan dengan alasan atau motif terjadinya perang Uhud ini. Jadi perang Uhud ini menurut sejarawan gitu ya, terjadi sekitar 7 Syawal. Kalau disebutkan dalam Ar-Rahiqul Maktum itu disebutkan terjadi pada hari Sabtu 7
Syawal, tahun ketiga Hijriah. Jadi perang Uhud ini terjadi setahun setelah perang Badar, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau perang Badar kan tahun kedua Hijriah, adapun perang Uhud ini tahun ketiga Hijriah. Lah, salah satu motif meletusnya perang Uhud ini karena anak-anak dari orang-orang yang terbunuh pada perang Badar itu ingin menuntut balas, ingin balas dendam. Salah satunya adalah ada namanya Safwan bin Umayyah, ada juga namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, ini Abu Jahal kan meninggal di perang Badar, maka anaknya yang bernama Ikrimah ini ingin menuntut balas. Ikrimah ini laki-laki ya Bapak Ibu ya. Ikrimah ini laki-laki tapi walaupun kayak perempuan gitu namanya. Jadi Ikrimah ini kemudian ingin menuntut balas, menghimpun pasukan untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka selama setahun itu kemudian mereka menghimpun kekuatan, termasuk menghimpun kekuatan ekonomi, menghidupkan perdagangan dan perniagaan, sehingga laba yang dihasilkan dari perniagaan itu difokuskan untuk membeli peralatan perang. Termasuk bahkan juga orang-orang kaya di antara orang-orang kafir Mekah itu dimintai bantuan agar tanda kutip ya menginfakkan harta mereka untuk dijadikan untuk mempersiapkan kekuatan melawan kaum muslimin. Jadi makanya Ikrimah dan teman-temannya kemudian menyampaikan kepada orang-orang kaya di antara orang kafir itu, ayo siapa yang mau nyumbang, siapa yang mau berinfak lah, katakanlah seperti itu, kita ingin berniat balas dendam kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu. Ternyata banyak yang nyumbang itu gitu ya, dari kalangan orang-orang kafir. Allah abadikan infak mereka ini, sumbangan mereka ini di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-36 kata Allah, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang menginfakkan, menyalurkan hartanya untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, infak mereka rugi kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum yughlabun, dan mereka pun akan tetap kalah juga kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk memperjuangkan kebatilan itu tetap butuh semangat juga, butuh harta juga, butuh infak juga. Makanya apalagi kita insyaallah salah satu orang insyaallah yang memperjuangkan kebenaran, tentunya juga butuh persiapan, butuh modal dan seterusnya, sebagaimana tadi orang-orang kafir itu. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah, perang Uhud sendiri ini terjadi di pagi hari. Makanya ayat ini menyebutkan di pagi hari. Ingatlah Muhammad, ketika engkau di pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur pos-pos umat Islam, pos-pos peperangan. Diaturlah oleh Rasulullah SAW. Ada yang pasukan pemanah diletakkan di bukit, ada sekitar 50 orang. Ada kemudian pasukan yang ada di sisi kiri, ada pasukan yang ada di sisi kanan yang dipimpin oleh Zubair bin Awwam untuk menghalangi pasukan orang kafir, pasukan berkuda orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika dia masih menjadi kafir. Jadi Khalid bin Walid itu di perang Uhud masih kafir, baru ketika Fathu Mekah dia masuk Islam. Nah, Rasulullah kemudian melakukan inspeksi pasukan, mengatur pos-posnya
bagaimana alur peperangan ini akan terjadi, diatur sedemikian baiknya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kekuatan utamanya terletak pada pasukan pemanah ketika itu, yang 50 orang itu. Bahkan Rasulullah menyampaikan, apapun yang terjadi, kata Rasulullah menyampaikan kepada pasukan pemanah, kalian tidak boleh turun, baik posisi kita dalam keadaan terdesak ataupun bahkan dalam kemenangan, tidak boleh turun dari bukit, tidak boleh turun dari pos. Itu termasuk juga salah satu inspeksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengeluarkan para remaja yang ikut berperang. Jadi para remaja-remaja tidak diikut sertakan oleh Rasulullah SAW, termasuk Abdullah bin Umar tidak diikut sertakan karena masih remaja, termasuk Zaid bin Sabit, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya. Akan tetapi ada 2 remaja yang diperbolehkan ikut di perang Uhud oleh Rasulullah SAW, yaitu ada namanya Rafi' dan Samurah. Kenapa Rafi' ini walaupun remaja diperbolehkan ikut dalam perang Uhud? Karena Rafi' ini seorang remaja yang pandai memanah. Pandai memanah. Adapun Samurah juga diikut sertakan dalam perang Uhud karena dia pandai bergulat, jago gulat. Kemudian juga diikut sertakan dalam perang Uhud, walaupun hukum asalnya anak-anak atau remaja tidak diperkenankan oleh Rasulullah untuk ikut berperang kecuali 2 orang tadi, Rafi' dan Samurah. Jadi ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa di pagi hari Rasulullah kemudian mempersiapkan diri, mengatur pasukan kaum muslimin di posnya masing-masing, ditempatkan di pos-pos yang memang sudah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya pasukan kaum muslimin ini ada sekitar 1000 orang, tetapi di perjalanan kemudian ada sekitar 300 yang mengundurkan diri, jadi sekitar 700 melawan kurang lebih 3000 orang kafir dari Makkah. Jadi memang secara matematis gak sebanding ini, 700 berbanding 3000, gak sebanding sebetulnya secara matematis, Bapak Ibu. Makanya dalam ayat ini, di ayat 122-nya Allah mengatakan, idhammat ta'ifatani minkum an tafshala, ketika 2 golongan dari pihak kalian hendak mundur karena takut. Ini yaitu dari Bani Salamah dan dari Bani Harisah. Kenapa ada sebagian kaum muslimin ini yang hendak mundur dari peperangan? Karena semangatnya itu ya digembosi oleh orang-orang munafik. Salah satu didengkot orang munafik ketika itu ada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ikut peperangan, sebetulnya udah berangkat ke Uhud, udah ikut serta, tetapi ternyata kemudian menarik diri dan bahkan menarik 300 pasukannya untuk kembali ke Madinah, tidak jadi ikut peperangan. Kondisi inilah kemudian yang membuat gentar sebagian kaum muslimin. Kok balik ya 300 orang? Semakin membuat gentar, karena terlebih lagi melihat orang-orang kafir jumlahnya ada 3000 orang. Tetapi alhamdulillahnya wallahu waliyuhuma, Allah yang menolong kedua kelompok itu. Jadi tidak jadi Bani Harisah dan Bani Salamah tidak jadi mundur,
tetap ikut ke medan Uhud, bertempur di perang Uhud itu. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu rahimakumullah? Di pertemuan yang kemarin kita kan sempat membahas bahwa orang-orang munafik itu tidak layak ikut serta di dalam peperangan. Kenapa demikian? Yang ada hanyalah justru menggembosi semangat kaum muslimin, sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-47, kata Allah, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Seandainya orang-orang munafik itu ikut serta dalam peperangan, mereka tidak menambah kekuatan sedikit pun, justru yang mereka menambah illa khabala, menambah kekacauan. Ini penting ini. Ya untungnya kaum muslimin tidak terperdaya, tidak terpengaruh ketika mereka hendak digembosi oleh orang-orang munafik, termasuk tadi tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena urusan duit sebetulnya itu tidak ikut perang. Karena kalau nanti umat Islam kalah di perang Uhud dan Muhammad Rasulullah itu katakanlah wafat di medan Uhud, otomatis kekuasaan yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, mohon maaf, akan dipimpin, akan dikuasai oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini cerdik juga gitu. Dibiarkan orang-orang muslim berangkat ke medan Uhud sedikit jumlahnya dan diharapkan agar mereka kalah sehingga Madinah itu bisa dikuasai kembali oleh orang munafik, yaitu tadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Alhamdulillah, tapi ternyata Rasulullah tidak wafat dan tetap insyaallah sebagian kaum muslimin masih bisa kembali ke Madinah sekalipun ada banyak tokoh-tokoh yang meninggal, yang syahid di medan Uhud. Salah satunya siapa? Yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa kisah perang Uhud ini. Dan mungkin perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa orang-orang Madinah atau Rasulullah itu bisa tahu bahwa mereka akan diserang oleh orang-orang Mekah? Karena di Mekah itu ada paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib yang belum ikut hijrah ke Madinah. Jadi Abbas ini dia muslim tapi belum ikut hijrah ke Madinah. Otomatis Abbas ini paman Rasulullah mengetahui gerak-gerik orang kafir Mekah. Kemudian gerak-gerik orang kafir Mekah ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib ini kemudian mengirim surat yang isinya adalah bahwa Madinah akan diserang oleh orang-orang kafir. Makanya Rasulullah tahu, gitu ya. Jadi bukan diberitahu Allah, tapi memang terjadi secara alamiah. Karena memang diberitahu oleh pamannya sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib itu. Jadi banyak paman Nabi itu, termasuk Abbas ini. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, memang untuk orang-orang munafik ini memang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sebetulnya tidak dibutuhkan dalam peperangan, yang ada mereka hanya menggembosi pasukan kaum muslimin. Ya untungnya Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada yang mundur lagi. Tidak ada yang mundur lagi dari peperangan. Tetap di angka 300 itu melawan 3.000. Karena bagaimanapun lari dari peperangan adalah bagian dari dosa besar dosanya ketika lari dari medan
tempur. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Apa saja kata Rasulullah? Pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua apa? As-sihru, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh, dosa besar. Wa aklu riba, yang keempat makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, yang kelima makan harta anak yatim dengan cara yang batil. Yang keenam, at-tawalli fil zahafi, melarikan diri dari pertempuran, dari peperangan. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yang ketujuh, menuduh muslimah solehah melakukan perbuatan zina, yaitu bagian dari dosa-dosa besar. Jadi mundur dari peperangan termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu rahimakumullah di ayat yang lain berkaitan dengan lari dari peperangan ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-16, kata Allah, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang lari mundur dari pertempuran, dari peperangan, faqad ba'a bi ghadabin minallah, mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, dan tempat mereka nanti di akhirat adalah jahannam, neraka jahannam, wa bi'sal masir. Jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran penting yang bisa kita ambil bahwa ternyata tetap Allah menguatkan kaum muslimin sekalipun jumlah mereka tentunya secara matematis jauh lebih sedikit dari pasukan orang-orang kafir, ternyata masih diberikan kekuatan untuk tetap bertempur. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena tugas kaum muslimin adalah berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun jumlahnya sedikit, adapun hasil akhirnya adalah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita meyakini kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, kata Allah. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 249, kata Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih banyak bi'idznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini firman Allah yang memacu kaum muslimin untuk terus bergerak maju. Kenapa? Itu tadi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit tetapi masih bisa mengalahkan, memukul mundur pasukan yang jumlahnya terlihat lebih banyak. Dan itu terjadi pada perang Badar, termasuk terjadi pada perang Uhud juga.
Apalagi pada perang Badar justru malah lebih sedikit lagi ya Pak Ibu. 1000 berbanding 300 gitu ya. Jadi satu orang melawan 3,5 orang atau 3 lebih lah gitu. Gak kebayang. Ditambah lagi peralatan perangnya masih sangat belum memadai sama sekali gitu. Tapi ternyata wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kalau sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha yang betul-betul ikhtiar dan betul-betul maksimal, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat 133-nya Ali Imran, kita sedikit masuk Bapak Ibu rahimakumullah, kata Allah, wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian wahai orang-orang mukmin bi badrin, pada peperangan Badar, wa antum adillah, padahal kalian saat itu dalam kondisi lemah baik dari sisi jumlah pasukan, lemah dari sisi perlengkapan perang, tetapi ternyata ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali lagi kita ke Uhud tadi, perang Uhud. Ada sebagian sejarawan yang menyebut bahwa di perang Uhud ini kaum muslimin kalah. Ada yang menyebut tidak. Kalau kita lihat di kitab atau buku Ar-Rahiqul Maktum itu, memang kalau beliau sendiri menyatakan tidak kalah gitu ya. Kenapa? Karena tujuan utama orang-orang Mekah itu, orang-orang kafir menyerang Madinah adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil alih kota Madinah. Dan ternyata tujuan itu tidak tercapai. Itu artinya tidak bisa dikatakan menang orang-orang kafir itu, apalagi orang-orang yang mati di kalangan kafir Mekah juga banyak, termasuk di kalangan kaum muslimin juga banyak. Artinya tidak bisa dikatakan menang, tetapi juga tidak bisa dikatakan kalah sepenuhnya. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini penting juga biar kita tetap meyakini bahwa pertolongan Allah itu betul-betul Allah berikan di dalam perang Uhud itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.